Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita, siapkan diri kita. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau beribadah. Mari kita bersaat teduh sejenak Bapak Ibu. Amin. Pada pagi hari ini, kita semua datang ke tempat ini hanya dengan satu tujuan, yaitu mencari Tuhan, merasakan hadirat Tuhan bersama-sama dengan saudara-saudari seiman. Matius 11 ayat yang ke-28 berbunyi demikian, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Mari pagi hari ini kita benar-benar datang kepada Tuhan, kita serahkan hidup kita, serahkan segala sesuatunya yang membebani kita pada sepanjang minggu ini. Kita mau datang dengan sungguh-sungguh. Yesaya 55 ayat yang ke-6 berbunyi, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Mazmur 27 ayat 7-8, dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu ku cari, ya Tuhan. Seperti pemazmur, kita mau cari wajah Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan. Pagi hari ini kita menaikkan satu pujian ini Bapak Ibu. Tuhan sedang memanggil kita dan mari kita datang kepada Tuhan. Dengan lembut Tuhan sedang memanggil kita pada pagi hari ini Bapak Ibu. Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Yesus berjanji memberikan kasih-Nya. Yesus berjanji memberikan kasih-Nya kepada aku dan kau. Ia mengampuni orang berdosa seperti saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bisa bangkit berdiri. Hai kita responi panggilan Tuhan. Kita akui bahwa tiap jam kita memerlukan Tuhan. Dengan iman dengan pujian ini, ya Tuhan, tiap jam
penuh. Setiap jamnya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam di suka dukaku, jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku. Setiap jamnya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ku datang juru selamat, ku datang juru selamat, berkatilah. Ku datang juru selamat, berkatilah. Pertolongan kita pagi ini datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta sekalian isinya. Dia yang memeliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan Ia tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara semua kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. Pujian hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur, kekiranya yang besar. Haleluya, haleluya, kekiranya yang besar. Dari orang ini. Hormat bagi Raja Surga, Tuhan umat manusia. Hormat bagi Raja Salam di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Haleluya, persembahan bala kerajaanmu diletakkan siang malam di hadapan Bapa-Mu. Haleluya, haleluya, di hadapan tahta-Mu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kepada Tuhan kalau boleh kami masih ada sampai saat ini, semua karena kebaikan Tuhan. Dan sebentar Tuhan, kami mau masuk lebih jauh dalam hadirat-Mu, dalam kuasa urapan Tuhan, dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Namun sebelumnya kami mau datang kepada Tuhan, kami mengakui Tuhan dengan hancur hati, kami bawa diri kami, banyak Tuhan Yesus dosa, kesalahan yang kami lakukan di sepanjang minggu ini,
yang tentunya itu sangat melukai hati Tuhan, bahkan juga hati sesama kami. Tuhan, kami minta ampun. Tuhan kiranya berkenan mengampuni kami, menyucikan, menguduskan kami, agar kami layak untuk memuji-muji nama-Mu, layak untuk mendengarkan Engkau berbicara melalui hamba-Mu yang telah mempersiapkan dirinya untuk memberkati kita semua dengan kebenaran firman Tuhan. Dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ibadah ini Tuhan, kiranya hanya boleh jadi di dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah kami satu-satunya yang kami percaya, yang hidup dan berkuasa. Bersama-sama yang percaya dengan saya katakan, amin. Kita akan memuji nama Tuhan, Bapak Ibu. Hidup ini adalah perjuangan, betul Bapak Ibu? Tapi hati kita biarlah tetap percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung boleh beranjak, namun kasih setia Tuhan tidak pernah pergi dari kita. Amin. Kita naikkan pujian ini, hatiku percaya Tuhanlah kekuatan, Tuhanlah mazmur kita Bapak Ibu. Dia gunung batu dan keselamatan kita, saudara. Dia gunung batu, dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur. Cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu, dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Mari bertepuk tangan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi, kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Sebelum kita melanjutkan pujian kita Bapak Ibu, kita mau akui iman percaya kita kepada Tuhan. Boleh ditayangkan? 3, iya.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Semangat untuk memuji Tuhan Bapak Ibu. Percaya bahwa berjalan bersama Dia pasti ada sukacita. Bersama Dia sungguh manis Bapak Ibu. Sama-sama katakan, jalan bersama Dia pasti ada sukacita. Jalan bersama Yesus, hatiku kan sejahtera. Oleh karena kasih-Nya, hidupku kan bahagia. Oleh karena cintanya, damai di hatiku. Jalan bersama Dia, jalan bersama Dia, pasti ada sukacita. Amin. Jalan bersama Yesus, hatiku kan sejahtera. Oleh karena kasih-Nya, hidupku kan bahagia. Oleh karena cintanya, oleh karena cintanya, damai di hatiku. Jalan bersama dengan Yesus manis, selalu manis. Hidup di dalam Tuhan Yesus manis, selalu manis. Bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, sungguh manis. Kita naikkan pujian dari awal. Jalan bersama Dia, pasti ada sukacita. Jalan bersama Yesus, hatiku kan sejahtera. Oleh karena kasih-Nya, hidupku kan bahagia. Oleh karena cintanya, damai di hatiku. Jalan bersama dengan Yesus manis, selalu manis, selalu manis. Hidup di dalam Tuhan Yesus manis, selalu manis. Bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, sungguh manis. Mari jemaat Tuhan dengan pujian. Jalan bersama dengan Yesus manis, selalu manis. Hidup di dalam Tuhan Yesus manis, selalu manis. Bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, sungguh manis. Bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, sungguh manis. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Hari demi hari kita selalu diperhadapkan dengan pilihan
Kita berjuang atas pilihan itu. Kita bukan berjuang melawan apa yang kelihatan Bapak Ibu, tapi perjuangan kita melawan darah dan daging. Mungkin saat ini ada yang sedang berjuang melawan kemalasan, melawan sakit penyakit, melawan keputusasaan. Tapi percayalah, sama seperti bangsa janji Tuhan kepada bangsa Israel, dalam Ulangan 1 ayat yang ke-30, Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, dialah yang akan berperang untukmu, sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir di depan matamu. Percaya Bapak Ibu, kita ada sampai saat ini. Perjuangan kita hari demi hari itu bisa kita lalui, bisa kita usaikan karena penyertaan Tuhan. Amin. Kita naikkan pujian ini, kita resapi kata demi katanya Bapak Ibu. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini, ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau sudah menyertai hidup kami. Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis, sehingga Bapak Ibu Saudara itu bisa bangkit berdiri. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, Bapa yang baik, kami datang kepadamu pada kesempatan ini. Kami bersyukur kami bisa memuji-muji Tuhan. Dan biarlah apa yang sudah kami bawa di hadapan-Mu boleh memuliakan dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Pada kesempatan ini Tuhan,
Kami rindu untuk mau diberkati mendengarkan juga kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan yang bertata di ruangan ini, di hati kami. Dengan seobjektif mungkin ya Tuhan, kami bisa mendengar firman-Mu. Seobjektif mungkin kebenaran boleh dinyatakan. Seobjektif mungkin Alkitab-Mu terus kami renungkan hari lepas hari. Tuhan, tolong hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan ini. Kiranya kemuliaan Tuhan boleh Tuhan nyatakan bagi kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, teks yang kami baca, firman yang kami baca tidak hanya sekedar teologi semata, tetapi biarlah itu boleh memberkati kami, mengubah cara pandang kami di dalam kami mengiring Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Bapak Ibu sehat-sehat semua ya. Amin. Kita bersyukur di hari yang ke-14 di tahun 2024. Kita masih merasakan satu anugerah Tuhan yang luar biasa. Setiap hari kita rasakan, setiap detik kita rasakan, dan itu adalah sebuah hal yang tidak bisa kita tidak syukuri hari demi hari. Pada kesempatan ini mari kita merenungkan satu bagian daripada kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Injil Yohanes. Yohanes pasal 5, kita baca ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Mari kita membuka Alkitab kita akan membaca secara silih berganti. Saya ayat pertama, Bapak Ibu ayat kedua, dan seterusnya sampai ayatnya yang ke-11. Kalau sudah ketemu, saya memulai Yohanes pasal 5 ayat 1, penyembuhan pada hari Sabat di kolam Betesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan gencangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke dalam kolam itu, menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, pada kesempatan ini kita akan merenungkan satu tema, hidup adalah perjuangan. Hidup adalah perjuangan. Dari awal saya memberikan sebuah disclaimer bagi kita bahwa saya tidak membahas secara mendetil ayat ini sampai sedetil-detilnya, tetapi berdasarkan tema kita akan melihat satu tokoh. Dan kemudian nanti kita akan, apa sih kira-kira refleksi di dalam diri kita, di dalam kita menjalani hari lepas hari. Bapak Ibu yang terkasih, ada satu ungkapan orang pada umumnya mengenai pergumulan hidup, mengenai peliknya hidup. Mereka selalu berkata hidup itu keras, betul ya? Hidup itu keras. Bahkan beberapa orang mendefinisikan sebuah kota di Indonesia, mereka berkata bahwa kota itu keras, sangat keras. Misalnya, Jakarta itu keras. Medan itu keras. Tetapi saya tidak pernah mendengar Surabaya itu keras. Begitu.
mungkin Surabaya itu masih aman di dalam segala aspek, baik lingkungannya dan lain sebagainya. Pengertian keras yang orang labeli dalam hal ini adalah perjuangan hidup. Berhadapan dengan lingkungan, persaingan yang ketat, karakter juga orang-orang di dalamnya, gaya hidup yang mentereng dan lain sebagainya. Dengan demikian, tidak sedikit orang yang menempuh berbagai cara demi apa? Demi kelangsungan hidup. Bapak Ibu yang terkasih, semua orang butuh hidup, betul ya? Semua orang butuh hidup. Kita yang ada di sini, kita butuh hidup. Kecuali mereka yang tidak memiliki pengharapan, maka berlakulah sebuah slogan umum yang sudah pernah kita dengar, jalan pintas dianggap pantas. Dengan cara bunuh diri, mungkin itu bisa dijadikan sebagai jalan satu-satunya untuk mengakhiri segalanya. Butuh perjuangan ekstra, bahkan mati-matian, demi apa? Demi memperjuangkan hidup. Di tengah kehidupan yang glamor, hedon, dibutuhkan effort yang ekstra, Bapak Ibu. Sekalipun demikian, itu sisi lain yang kita lihat. Tetapi di sisi lain juga, kalau Bapak Ibu perhatikan, di kalangan anak-anak muda zaman sekarang, lagi ngetren yang namanya financial freedom. Apa artinya financial freedom? Kemandirian di dalam hal finansial. Mereka ingin tidak terlilit hutang. Mau beli ini, beli itu, oke-oke saja, bisa saja. Keuangan di masa tua stabil. Hidup mereka terjamin. Dan saya berpikir bahwa bukan hanya kalangan anak muda zaman sekarang. Siapapun, semua usia pasti mengidamkan hal ini, financial freedom. Bukan hanya anak-anak muda, tetapi semua orang ingin ada di zona itu. Semua orang mengidamkan hal demikian. Tetapi mereka melakukan berbagai macam cara. Bekerja sekeras-kerasnya, nabung sebanyak-banyaknya, berinvestasi sebesar-besarnya, dan lain sebagainya. Dan ini mungkin merupakan salah satu cara untuk mengejar financial freedom. Bapak Ibu yang terkasih, dari semua yang saya sampaikan dari pendahuluan ini, saya mau menyampaikan satu kalimat begini. Kehidupan yang pelik, pergumulan yang tiada habis-habisnya, bukan kesempatan mendistorsi kebenaran. Bekerja sekeras-kerasnya, berusaha sekuat-kuatnya, bukan pula kesempatan mendistorsi kebenaran. Apapun kondisi dan keadaan kita, apapun yang kita kerjakan untuk memperjuangkan hidup, pastikan kita melakukan dengan kebenaran Tuhan. Jangan sampai kita mendistorsi makna kebenaran dan berkompromi dengan kejahatan. Maksud dari semuanya ini Bapak Ibu, kalau kita perhatikan kita tidak perlu naif ya. Di dalam bidang apapun, bahkan di dalam gereja sekalipun, kebenaran itu bukan sebuah hal yang perlu dijunjung tinggi. Beberapa hari yang lalu waktu kami keluar gitu ya, kami naik in drive begitu. Kemudian sopirnya ini ternyata dia orang Kristen dan dia juga turut melayani. Kemudian dia menyebutkan satu label gereja terbesar di Indonesia. Lalu dia berkata begini, ternyata gereja itu bermasalah. Bermasalah antara menantu dan mertua. Sehingga mereka ada di lembaga yang sama, namanya sama. Yang membedakan adalah warna logo dari gereja itu. Bapak Ibu jangan berusaha cari tahu dan jangan cari saya, cari sendiri Bapak Ibu. Karena bukan memprovokasi hal ini. Terus dia bilang begini, kenapa? Saya bertanya, kenapa begitu? Ya katanya UUD begitu. Polosnya saya berkata bahwa UUD berarti Undang-Undang Dasar Gereja ini yang bermasalah. Ternyata tidak. Yang bermasalah adalah UUD-nya. Ujung-ujungnya duit. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam dunia gereja sekalipun, kebenaran itu mengalami distorsi. Mengalami pemutarbalikan makna. Dimanapun kita berada. Maka di dalam pekerjaan kita, ini bukan hal yang baru kita temukan. Saya katakan bukan hal yang baru, bahkan di dalam dunia gereja, ini sudah lumrah terjadi. Maka di dalam teks kita hari ini Bapak Ibu, apakah kita akan diajarkan supaya kita berjuang untuk hidup, tapi kita mengesampingkan kebenaran Tuhan atau bagaimana? Kehidupan orang lumpuh yang diceritakan di sini di dalam teks ini, dia berada di masa-masa pelik. Tapi coba perhatikan Bapak Ibu, sebenarnya harapan itu ada di depannya loh. Melalui apa? Kolam Bethesda itu.
Tetapi ada satu penghalang baginya adalah dia tidak bisa masuk. Tidak ada orang yang membantu untuk menggapai harapan itu. Di sana dikisahkan bahwa bertepatan dengan hari raya Yahudi, tidak disebutkan secara spesifik hari raya apa, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dekat pintu gerbang domba di Yerusalem terdapat kolam bernama Betesda. Nah, di Betesda terdapat ada 5 serambi, dan perhatikan masing-masing serambi, setiap serambi itu ada dihuni oleh orang-orang sakit. Ada 3 golongan yang sakit di sana. Mereka adalah orang-orang timpang, orang-orang buta, dan orang-orang lumpuh. Kolam tersebut mendatangkan kesembuhan ketika airnya bergoncang. Selain itu, bukan hanya di saat bergoncang, butuh perjuangan ekstra. Ketika itu bisa bergoncang, maka siapa yang terdahulu bisa masuk, apapun penyakitnya, dipastikan sembuh. Itu kata Injil Yohanes. Cuma, tidak dipastikan apakah ada orang yang pernah sembuh di sana. Injil Yohanes juga tidak menyebutkan di dalam teks kita. Orang-orang yang mengalami kebutaan, timpang, lumpuh, mereka ada di masa penantian. Mereka menantikan kapan malaikat mengguncangkan kolam tersebut. Selain itu juga Bapak Ibu, kalau saya mendefinisikan, kolam itu adalah kolam kompetisi kesembuhan. Siapa yang duluan masuk akan sembuh. Coba kita berpikir secara logika begini Bapak Ibu. Orang buta hanya buta, tetapi dia bisa kuat. Memungkinkan dia bisa berjuang untuk mendahului orang lain masuk ke kolam itu. Orang timpang itu orang pincang, memungkinkan juga dia punya kekuatan, dia bisa melihat. Tapi coba perhatikan orang lumpuh bagaimana. Mungkin pendengarannya oke, penglihatannya oke, tetapi untuk bisa menginjakkan kaki ke kolam itu sangat sulit. Mengerahkan tenaganya sebisa mungkin pun itu mustahil bisa terjadi. Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dibanding orang lumpuh, tidak dapat yang diandalkan. Mungkin dia bisa melihat dan berbicara, tetapi lagi-lagi kemampuannya tidak bisa bergerak untuk bisa masuk. Dia hanya menyaksikan orang-orang buta dan timpang berlomba masuk ke dalam kolam itu. Tetapi perhatikan, ada satu keajaiban. Di dalam teks kita, Tuhan Yesus melihat ada orang lumpuh selama 38 tahun ada di sekitar kolam itu. Dia menantikan kapan dia bisa masuk ke dalam kolam terlebih dahulu, mendahului orang lain. Coba perhatikan Bapak Ibu, 38 tahun. Bila kita merujuk kepada pemazmur yang berkata bahwa usia manusia ada di antara 70 sampai 80 tahun. Dan itu adalah anugerah Tuhan kalau sudah mencapai hal itu. Perhatikan 38 tahun, berarti hampir separuh kehidupannya ada di masa-masa penderitaan. Kurang lebih separuh hidupnya itu mengalami kelumpuhan. Bukan waktu yang pendek Bapak Ibu. Selama itu dia mengalami penderitaan tidak hanya fisik juga. Tetapi mungkin juga secara mental. Penolakan, cemooh yang dihadapi dari orang-orang sekitar. Bahkan mungkin dari keluarga. Tetapi ketika Yesus melihat orang lumpuh ini, dia dengan inisiatif. Yang berinisiatif di sini adalah bukan orang lumpuhnya, tetapi Yesus itu sendiri. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Dia menawarkan satu berita anugerah. Dia berkata, maukah engkau sembuh? Tuhan tidak menawarkan, oi kamu butuh tenagaku. Nanti kalau kolam itu akan guncang, saya akan bantuin kamu untuk masuk. Atau kamu butuh tenaga murid-murid saya. Tidak, dia tidak menawarkan hal itu. Tetapi Yesus menawarkan hal yang sangat esensial yang dibutuhkan oleh orang lumpuh ini. Maukah engkau sembuh? NIV berkata, do you want to get well? Maukah engkau hidup baik? Maukah engkau sehat? Dan lain sebagainya. Sebenarnya tanpa Yesus juga tanya hal itu, dia tahu apa yang dibutuhkan oleh orang ini. Tetapi ada satu hal yang perlu kita perhatikan. Beberapa penafsir berkata begini, kenapa Yesus mengatakan hal itu, bertanya itu kepada orang itu? Seharusnya dia harus bilang, angkat tilammu langsung sembuh. Enggak begitu. Penafsir mengatakan begini, Tuhan ingin mendengar apa kerinduan terdalam dari orang ini. Kesembuhan mungkin Tuhan Yesus gampang berikan. Tetapi yang Tuhan mau lakukan adalah ada sebuah ungkapan, ada sebuah kerinduan terdalam dari hati orang itu untuk mau disembuhkan.
Orang lumpuh ini pun merespon apa? Tuhan, tidak ada orang yang menolong untuk menurunkan aku masuk ke dalam kolam itu. Orang lain sudah mendahului aku di saat aku beranjak ke sana. Orang lumpuh ini memanggil Yesus. Coba perhatikan, dia memanggil Yesus sebagai apa? Tuhan di sana. Dalam bahasa Inggris sebenarnya bukan Lord yang dipakai, tetapi Sir. Iya Sir, iya Tuhan, iya Bapak, dan lain sebagainya. Artinya apa? Kemungkinan orang ini tidak mengenal Yesus. Atau bahkan dia tidak pernah mendengar tentang berita tentang Yesus. Tawaran yang diberikan oleh Yesus adalah kehidupan dan kesembuhan. Yesus menyuruh orang lumpuh itu untuk apa? Mengangkat tilamnya dan berjalan. Dengan segera, coba perhatikan Bapak Ibu. Perhatikan mujizat yang dilakukan oleh Yesus dengan mujizat yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan sekarang yang mengidam-idamkan mujizat kesembuhan. Waktu Yesus berkata, angkatlah tilammu dan berjalan, itu tidak butuh proses yang panjang. Itu segera terjadi. Tetapi kalau ada orang-orang sekarang, hamba-hamba Tuhan yang mengidam-idamkan kesembuhan ilahi dan lain sebagainya, sepertinya mereka butuh proses juga. Apakah ada orang yang langsung sembuh? Ada beberapa video yang pernah saya lihat itu ternyata ada orang-orang yang memainkan trik di belakang itu juga. Karena kenapa? Sekarang tren itu dijadikan sebagai entertainment Bapak Ibu. Sebagai ajang supaya bisa kelihatan wow besar hamba Tuhannya dan lain sebagainya. Tetapi Yesus di sini dia melakukan mujizat itu dengan segera. Menunjukkan bahwa dia bukan manusia biasa. Tetapi dia menyatakan dirinya Allah yang adalah penguasa, pemilik kehidupan. Tawaran anugerah yang diberikan oleh Yesus dibuktikan dengan apa? Inisiatif. Inisiatif dari Yesus melihat, mencari manusia itu. Tawaran anugerah ini mencoba mengalihkan perhatian orang ini. Hei, jangan lagi perhatikan kolam Bethesda. Aku ada di depanmu. Pemberi mujizat itu, sang sumber kehidupan itu. Masakan kamu tidak percaya dengan aku? Jadi Yesus mencoba mengubah mindset orang ini supaya tidak meluluh. Jangan berhadapan, jangan melihat mujizat yang terjadi di kolam Bethesda. Tetapi akulah sang pemberi mujizat itu. Tindakan Yesus menyembuhkan orang lumpuh ini ternyata, perhatikan Bapak Ibu, ada hal yang baik, orang sembuh, tetapi tidak berhenti sampai di sana. Ada satu polemik di sana. Perhatikan ayat 10 Bapak Ibu. Kita perhatikan ayat 9. Di bagian terakhir itu, sebelum ayat 10, dia berkata, tetapi hari itu, hari Sabat. Merupakan sebuah polemik bagi orang-orang Yahudi. Mereka berkata, siapa yang melakukan hal itu? Kenapa engkau mengangkat tilammu? Orang-orang semacam ini mereka tidak berkata, wah puji Tuhan kamu sembuh. Kamu tidak lagi menjadi beban masyarakat. Tidak. Tetapi kamu sembuh. Tidak, mereka tidak berpikirkan hal itu. Mereka mempermasalahkan siapa yang melakukan itu. Kenapa engkau mengangkat tilammu? Karena ini adalah hari Sabat. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Aturan orang Yahudi yang sangat-sangat memegang legalisme Bapak Ibu. Yang diperbolehkan, tafsiran berkata begini. Yang diperbolehkan diangkat pada hari Sabat adalah hanya beratnya adalah hanya 2 buah ara yang sudah kering. Saya kurang tahu berapa beratnya itu satu buah ara itu. Tapi itu sudah kering. Itu yang bisa diangkut di hari Sabat. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, ini merupakan sebuah polemik di hari itu. Tapi kita tidak bahas akan hal itu. Kelanjutan dari perikop ini nanti kita akan melihat bahwa ada soal jawab antara Yesus dengan orang-orang Yahudi terkait hari Sabat, terkait Yesus yang mengatakan bahwa aku dan Bapa, saya bisa memanggil Allah itu adalah saya memanggil dia sebagai Bapa dan lain sebagainya. Itu muncul perdebatan di sana. Namun kita tidak membahas sampai ke sana. Bapak Ibu nanti bisa membaca secara pribadi, Bapak Ibu bisa merenungkan secara pribadi nanti di rumah. Maka berdasarkan teks dan juga tema kita hari ini, ada 2 poin yang perlu kita renungkan Bapak Ibu. Dari kehidupan orang lumpuh ini. Yang pertama yang saya renungkan secara pribadi dan yang mau saya sampaikan adalah pengharapan yang tiada henti. Pengharapan yang tiada henti itu pertama.
Orang lumpuh, perhatikan Bapak Ibu, orang lumpuh selama 38 tahun dia menanggung beban penderitaan itu sebagai orang sakit. Sejatinya, pengharapan untuk menikmati sembuh ada di depan mata melalui kolam Bethesda. Namun apa daya, kemampuan fisik untuk menggapai harapan itu. Belajar untuk sabar menantikan kerinduan hati yang terdalam bukanlah perkara mudah juga. Dibutuhkan effort yang ekstra sehingga pengharapan itu terus berkobar. Dan benar saja Bapak Ibu, pengharapan itu datang ketika apa? Ketika Yesus melihat dan menawarkan sebuah solusi atas pergumulan hidup yang dialami. Maukah engkau sembuh? Do you want to get well? Maukah engkau sembuh? Tawaran kesembuhan yang Yesus berikan tidak melulu hanya kesembuhan secara fisik, tetapi kesembuhan rohani. Kesembuhan fisik itu memang penting, tetapi rohani itu jauh lebih penting. Ketika orang lumpuh ini nanti Bapak Ibu, ketika dia sembuh, maka mereka bertemulah di bait Allah. Yesus bertemu dengan dia di bait Allah. Perhatikan ayat 14. Kita maju sedikit di ayat 14. Dia berkata begini, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Begitu. Jadi ini adalah sebuah pesan Yesus kepada orang ini. Engkau sudah sembuh, tetapi jangan berbuat dosa lagi. Mungkin kita berkata, berarti kalau aku sudah sembuh, apakah memungkinkan saya bisa berdosa atau tidak berdosa sama sekali di dunia ini? Pengertiannya begini Bapak Ibu, bukan berarti selama dia di dunia ini tidak berdosa. Memungkinkan orang bisa berdosa, bahkan orang lumpuh ini. Tetapi maksud daripada bagian ini adalah jangan sampai dosa berkuasa atas hidupmu. Jangan sampai engkau berkubang di dalam dosa. Jangan kompromi terhadap dosa. Jadi, pengharapan orang lumpuh ini membuahkan hasil yang baik. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, sebagai refleksinya di dalam kehidupan kita, pengharapan yang tiada hentinya juga hendak kita pegang masing-masing yang percaya kepada Kristus. Mari kita lihat konteks kehidupan kita. Saya tidak tahu secara persis apa yang kita alami. Setiap kita memiliki pergumulan hidup yang begitu pelik. Ada yang bergumul dengan penyakit yang sudah berpuluh-puluh tahun tapi tak kunjung sembuh. Kita ditipu oleh klien kita. Kita dikhianati oleh orang-orang yang kita kasihi. Kita bergumul dengan usaha kita yang tidak mengalami peningkatan yang baik. Mungkin juga keluarga kita tidak baik-baik saja. Bergumul dengan masa depan kita. Bergumul, mungkin bagi anak muda bergumul dengan calon pasangan hidupnya siapa? Pertanyaannya adalah, adakah kita masih menaruh pengharapan itu kepada Allah yang menantikan Allah berkarya di waktunya yang sempurna? Atau kita merasa hopeless, ya sudah deh Tuhan. Berlaku slogan tadi yang saya sampaikan dari awal, jalan pintas dianggap pantas. Atau kita terus menantikan pengharapan itu di dalam Kristus. Satu pembelajaran penting Bapak Ibu yang kita bisa contoh dari orang lumpuh ini adalah kesetiaan dalam berpengharapan. Bayangkan kondisi hidupnya yang lumpuh 38 tahun. Tetapi pada akhirnya Tuhan Yesus menyatakan rencananya, dia disembuhkan. Akhir dari segalanya adalah baik. Bagi orang-orang percaya kepada Tuhan, akhir dari segalanya adalah baik. Bila itu belum baik, berarti itu masih belum akhir. Jangan sampai kita putus pengharapan di dalam Tuhan terkait kondisi kita masing-masing. Selama pengharapan ada, maka Tuhan pasti nyatakan rencana. Saya sering sampaikan kalimat ini Bapak Ibu, ada Tuhan, ada harapan. Pastikan kita ada di posisi itu. Menjalani tahun yang orang bilang itu bukan tahun ini adalah bukan tahun yang gampang, itu berat sekali. Masihkah kita memiliki pengharapan di dalam Kristus? Itu poin pertama. Poin yang kedua adalah menghitung berkat Allah. Pada waktu orang lumpuh ini sembuh Bapak Ibu dari kelumpuhannya. Kalau Bapak Ibu perhatikan nanti ayat selanjutnya. Orang lumpuh ini pergi ke bait Allah. Di ayat 14a dia berkata begini. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah. Kata bertemu di sana sebenarnya itu bukan bertemu secara kebetulannya. Tetapi di dalam terjemahan bahasa Inggris, kalau Bapak Ibu punya di HP bisa dilihat nanti. Di sana dikatakan Jesus found him.
Yesus menemukan dia. Bukan bertemu secara kebetulan. Artinya apa? Dari awal Tuhan sudah bergerak terlebih dahulu mencari orang ini. Sampai dia terus mencari. Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita datang kepada Allah, bukan karena kita mampu menghadap Allah, tetapi karena Kristus yang mencari kita, supaya kita terus ada di dalam genggaman tangannya. Orang lumpuh ini telah sembuh. Dia di bait Allah. Apa sih maksudnya? N.T. Wright dia mengatakan begini Bapak Ibu, ada dua hal. N.T. Wright ini dia seorang penafsir dan dia berkata begini, orang ini pergi ke bait Allah ada dua hal. Dia berkata, yang pertama adalah menyatakan syukurnya kepada Allah sehingga ia mau beribadah. Kemudian yang kedua, dia mau menunjukkan dirinya kepada dan lain sebagainya untuk mentahirkan dirinya, memberikan persembahan, korban persembahan. Pandangan ini saya setuju Bapak Ibu. Dia ke bait Allah menyatakan apa? Rasa syukurnya kepada Allah yang telah menyembuhkan dan menyelamatkannya. Orang ini pertama-tama dia mengingat Tuhan, dia tidak lupa daratan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita juga lihat di tahun-tahun yang sudah kita lalui. Berapa banyak anugerah Allah yang sudah kita nikmati. Berapa banyak kemurahan Tuhan yang sudah kita alami di dalam hidup kita. Berapa banyak pergumulan yang sangat berat yang seakan-akan kita putus asa, tetapi pada akhirnya kita bisa melalui bersama Tuhan. Mari kita renungkan, kita flashback Bapak Ibu. Saya yakin berkat yang kita terima dari Allah dalam hidup ini tidak terhitung besarnya. Amin ya. Pertanyaannya adalah, adakah kita selalu menyatakan rasa syukur kita kepadanya? Atau justru kita abai dan lupa kepada Sang Pencipta? Setiap hembusan nafas, setiap kedipan mata adalah anugerah Allah. Saya selalu sampaikan ilustrasi ini kepada beberapa orang Bapak Ibu. Mungkin ini saya sudah pernah sampaikan. Ketika Bapak Ibu tadi malam tidur, ngoroknya bukan main, ngiler dan lain sebagainya. Mulut terbuka, hidung terbuka, telinga terbuka. Ketika Bapak Ibu bangun tadi pagi, ada ulat masuk enggak? Seharusnya itu yang membuat hati kita bersyukur. Terima kasih Yesusku. Itu bukti mungkin sederhana. Tetapi itu kalau kita melihat Allah beserta di dalam hidup kita. Apalagi hal-hal besar yang lain yang kita lihat. Keluarga kita, usaha kita. Jangan sampai kita lupa bahwa ada Kristus yang berkarya di depan dan seluruh aspek kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih, saya menutup khotbah saya dengan satu cerita. Ini cerita nyata Bapak Ibu. Saya pernah mendengar sebuah kesaksian dari seorang misionaris lokal, perempuan, dia dari luar negeri, kemudian dia menikah kepada orang lokal. Perempuan ini diutus oleh badan misinya, saya kurang tahu di mana negara mana. Dia diutus di Kalimantan, mungkin Bapak Ibu pernah dengar cerita ini. Kemudian perempuan ini pergilah ke pedalaman Kalimantan Barat untuk memenangkan banyak jiwa. Setelah itu dia menikah kepada orang suku Dayak, lalu mereka melayani bersama-sama. Kehidupan mereka ditopang oleh apa? Oleh badan misi ini. Setiap bulan badan misi ini terus perhatikan kehidupan mereka, terus diberilah kehidupan yang layak. Pada satu ketika donatur ini sudah tidak lagi memberikan atau mentransfer kehidupan mereka, biaya hidup mereka. Kemudian di bulan yang sama ada satu konferensi misi yang diadakan di Pontianak. Kedua misionaris ini mereka ingin ikut di konferensi misi itu, tetapi terhalang biaya. Karena mereka ikut itu tidak gratis, harus bayar. Harus bayar dan kemudian transportasi mereka ke kota itu juga itu butuh uang. Saya pernah tinggal di Kalimantan Barat beberapa bulan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat rumah-rumah orang Kalimantan Barat itu tidak menyentuh tanah. Betul ya kalau Bapak Ibu sudah tahu. Itu pasti ada tiang yang menopang. Karena kenapa? Biasanya yang aku lihat di bawah kolong rumah mereka itu adalah masih rawa-rawa dan lain sebagainya. Dua misionaris ini bergumul terus, Tuhan, bagaimana ini? Tolong gerakan badan misi yang membantu kami selama ini untuk mereka transfer duit untuk kebutuhan kami. 1 minggu sebelum acara itu dimulai Bapak Ibu, tidak kunjung juga
ada berita baik dari badan misi itu. Lalu beberapa hari seterusnya mereka terus berdoa, mereka melayani Tuhan. Kemudian pas mereka pagi-paginya mereka bangun, si suaminya itu udah pergi duluan untuk melayani, untuk mencari jiwa di sekeliling rumahnya. Istrinya masih belum bangun, orang luar negeri ini. Istrinya masih belum bangun, tetapi pas dia bangun, tadi masih ingat ya, rumah mereka itu kayak rumah panggung gitu, tidak bersentuhan dengan tanah. Lalu dia melihat itu lantainya itu bukan keramik, tetapi itu papan. Lalu dia melihat di bawah kolong rumah mereka itu ada ular besar, Bapak Ibu. Besar sekali. Mungkin kalau Bapak Ibu pernah tinggal di sana, ular itu gampang sekali ditemukan di Kalimantan. Ular besar sekali. Lalu dia histeris. Dia memanggil suaminya, tetapi suaminya juga tidak ada. Udah pergi. Saking ketakutannya dia menunggu suaminya. Lalu suaminya datang. Ketika dia melihat suaminya, apa yang terjadi? Kenapa istri saya ketakutan begitu? Lalu dia menceritakan. Ketika suaminya melihat di bawah kolong rumahnya itu ada ular besar, tahu responnya apa? Puji Tuhan. Doa kita dijawab oleh Tuhan. Istrinya berkata, aneh nih kamu. Doa bagaimana yang dijawab oleh Tuhan? Dia berkata, ular ini sebesar ini bisa dijadikan uang. Kulitnya bisa dijual, dagingnya bisa dijual. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, mereka menyembelih ular itu, lalu mereka jual. Sampai mereka bisa mengikuti konferensi misi di Pontianak. Poin saya adalah di bagian ini, merangkum 2 poin tadi, pengharapan yang tiada hentinya, bersyukur, menghitung berkat-berkat Tuhan yang tiada hentinya di dalam hidup kita. Terkadang jawaban doa kita, yang kita pikir itu adalah sebuah musibah, tetapi bagi Tuhan bukan musibah. Mungkin itu adalah jalan Tuhan, tergantung cara kita melihat. Istri melihat itu adalah sebuah bencana, tetapi suami berkata, puji Tuhan, ini jalan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, mari kita perhatikan konteks kehidupan kita di dalam pergumulan. Adakah kita masih tetap berpengharapan di dalam Kristus? Atau kita punya ancang-ancang, ya sudahlah, aku mau meninggalkan Yesus. Ada tawaran di sana. Yang penting tawarannya gede, tidak beribadah, enggak masalah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita selidiki lagi motivasi kita. Pengenalan kita akan Tuhan. Apakah pengharapan kita benar-benar di dalam Kristus? Ketika juga sudah Tuhan jawab berkat pergumulan hidup kita, mampukah kita melihat Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, atau kita lupa daratan? Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa, mari kita bersyukur, dan mari kita mengaku bahwa kita butuh Tuhan. Di tahun yang kita alami, yang kita jalani ini, ada Tuhan, ada harapan. Bapa yang baik, kami datang kepadamu Tuhan. Bersyukur Tuhan menyapa kami pada kesempatan ini oleh firman-Mu Bapa. Engkau mengingatkan kami kembali kisah seorang orang lumpuh ya Tuhan Yesus. Mungkin secara manusiawi mustahil untuk bisa dia sembuh. Tetapi inisiatif-Mu semata Engkau mencari yang tiada berdaya ini. Mungkin bagi orang di sekitarnya, dia adalah aib. Dia beban masyarakat. Tetapi bagi Yesus, dia adalah jiwa yang harus dimenangkan. Tatkala kami juga ada di posisi ini ya Tuhan, di pergumulan yang begitu pelik yang kami alami, kami merasa putus asa dan mau menyerah. Tolong kami Tuhan, Engkau melihat hati kami, pergumulan kami masing-masing. Mungkin kami bergumul dengan keluarga kami, penyakit yang kami alami selama ini yang masih belum sembuh, keuangan finansial kami yang masih belum stabil, tempat pekerjaan kami yang masih belum settle, pelayanan kami yang masih belum settle, dan lain sebagainya. Tuhan tahu apa yang kami alami. Kami datang kepadamu, Engkau mengerti setiap kondisi kami, dan biarlah tangan Tuhan yang berdaulat menopang, mengasihi, bahkan menjawab seturut dengan apa yang Tuhan pandang baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, ajarlah kami terus berpengharapan, ajarlah kami juga bersyukur untuk selalu menghitung berkat Tuhan hari lepas hari di dalam hidup kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saya akan membacakan warta jemaat untuk minggu ini. Yang pertama, nanti sore kebaktian umum kedua berlangsung pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Yang kedua, minggu depan kebaktian umum diadakan 2 kali, pagi pukul 09.00 waktu Indonesia Barat dan sore hari pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Harap jemaat memperhatikannya. Yang ketiga, setiap hari Sabtu pukul 06.00 waktu Indonesia Barat ada doa pagi via Zoom. Link Zoom akan dibagikan pada Jumat malam. Ada banyak pergumulan yang perlu dukungan doa. Bagi jemaat yang perlu dukungan doa, dapat menghubungi Bapak Gembala Jemaat, Bapak Pendeta Hendrawan, atau hamba-hamba Tuhan yang lain di gereja ini untuk didoakan. Yang keempat, setiap hari Sabtu pukul 18.00 waktu Indonesia Barat ada ibadah PRBK. Bagi pemuda dan remaja dapat hadir. Kelima, iuran kematian dapat dibayarkan kepada Saudari Yohan Stefani dan aksi Rp2.000 dapat dimasukkan di kotak di dekat pintu masuk. Ini digunakan untuk membantu pelayanan di wilayah Majelis Daerah 5, Jawa Timur, dan sekitarnya. Persembahan. Pada hari ini jemaat diberi kesempatan Jangan memberikan melihat. persembahan Kita perhatikan, untuk ayat pekerjaan Tuhan. Kolekte dalam bentuk kolekte dan persembahan pekabaran Injil. Seperti kita ketahui, Gereja Isa Al-Masih Jemur Sari menaungi 5 pos PI yang membutuhkan dukungan kita supaya banyak orang mendengar Injilnya. Kantong merah untuk kolekte dan kantong biru untuk pekabaran Injil. Petugas pengumpul persembahan hari ini adalah Saudari Gebi dan Saudari Resa. Pada yang bertugas bisa maju ke depan. Firman Tuhan yang melandasi kita memberi persembahan pada hari ini diambil dari Markus 14 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat Dia. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Kau begitu baik, Engkau telah memelihara kehidupan kami dari hari lepas hari. Terima kasih Tuhan atas pemeliharaan Tuhan kepada kami. Terima kasih atas berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kini tiba saatnya bagi kami untuk mengembalikan sebagian dari berkat yang kami terima. Berkatilah persembahan ini Tuhan, agar persembahan ini dapat dipergunakan untuk pelayanan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selama persembahan dijalankan, kita memuji Tuhan dengan pujian, bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu, bawa dengan
Mari kita berdoa untuk mengakhiri kebaktian pada pagi hari ini. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, Kau telah memimpin kami pada kebaktian pagi hari ini dari awal pertengahan hingga akhir. Terima kasih Bapa untuk firman yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu tersimpan dan tertanam di dalam hati kami masing-masing, dan boleh kami jadikan sebagai pedoman di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami tidak takut di dalam kami menjalani hidup, pergumulan hidup kami, karena kami punya Tuhan. Kami bersama dengan Engkau Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Pendeta Muda Darius yang telah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan akan pelihara kehidupannya, Tuhan berkati kehidupannya. Dan juga kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, terlebih Bapak Gembala Sidang, hamba-hamba Tuhan di tempat ini maupun yang ada di pos-pos PI. Kiranya juga Tuhan akan pelihara kehidupan mereka, Tuhan cukupi akan segala kebutuhan mereka. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk jemaat tempat ini. Mereka yang sedang sakit, biarlah Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakitnya. Dan mereka yang sedang mengalami kesulitan hidup, biarlah Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi mereka. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Bulan depan, bangsa kami, negara kami akan mengadakan pemilihan umum. Biarlah pelaksanaan pemilihan umum ini boleh berjalan dengan lancar, tertib dan aman. Dan kiranya Tuhan juga menolong agar presiden dan wakil presiden yang terpilih nanti adalah seorang presiden dan wakil presiden yang takut akan Tuhan, sayang kepada rakyatnya, dan dapat dan mempunyai kemampuan untuk menjalankan roda pemerintahan ini Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk rakyat Indonesia di dalam pelaksanaan pemilihan umum ini. Jangan mudah dipengaruhi dengan politik uang. Jangan dipengaruhi dengan money politik. Biarlah mereka boleh memilih sesuai dengan nurani hatinya masing-masing. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk perekonomian di negara kami. Harga-harga yang begitu berat yang dekat, biarlah Tuhan juga tolong pemerintahan kami untuk dapat mengendalikan harga-harga barang itu. Dan juga perekonomian yang lain Tuhan, biarlah Tuhan juga akan menolong rakyat Indonesia agar semuanya dapat tercukupi dengan baik. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami akan pulang, kami akan berpisah satu sama lain. Kami mohon pimpinan Tuhan agar kami pulang di rumah dengan selamat. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, dan sebelum kami mengakhiri doa kami ini, kami juga ingin berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Sekarang pulanglah di dalam damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam kasih karunia dari Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, mulai saat ini sampai Yesus datang kembali. Silakan duduk dan doa tutup. Selamat siang, Tuhan memberkati.